cara tangkap tradisional ini lebih ramah lingkungan. Sebab kita bisa memilih ikannya yang sudah besar saja. Oh iya, teman di rumah, jangan sekali-kali menangkap ikan menggunakan racun ya. Sangat berbahaya, bukan hanya untuk ikan, tapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Ayo teman, cari lagi ikannya. Kalau sudah dapat, langsung simpan di keranjang. Lokasi tempat aku dan teman-teman mencari ikan ini sangat strategis. Kalau diperhatikan, sedikit menyerupai bendungan. Saat air pasang, tanggulnya tidak terlihat. Jadi, ikan dari laut bisa terbawa sampai ke sini. Tapi saat air surut, ikan akan terjebak dan tidak bisa kembali ke laut. Saat itulah kami beraksi. Hihihi. Hore! Dapat lagi. Kakak dan Bibi juga sibuk mengumpulkan siput dan were, alias bulu babi. Bolang mi dapat pondok sepa ikana. Apa ada igala? Ikap apa mi dapur nana? Pondok ikan. Namolo sih dem ikap pondok sih kita balik bola. Sekarang saatnya kita masak. Tentunya masak ikan dan were yang tadi kita dapat. Cuci bersih ikan dan were. Hati-hati ya, membersihkan were atau bulu babi ada cara jitunya nih. Gosok menggunakan bonggol jagung. Nanti lama-lama duri akan rontok sendiri. Tetap harus hati-hati ya teman, jangan sampai durinya melukai jari tangan sendiri. Kalau sudah bersih, berikan sedikit lubang pada bagian atas were. Kemudian bersihkan kotoran di dalamnya dengan cara diisi air. Setelah itu, kocok-kocok. Tuh, kotorannya hilang semua. Pastikan semua kotoran isi were juga ikut terbuang. Nah, yang tersisa tinggal daging yang menempel di bagian dalam kulit were. Bagian ini yang paling enak loh. Were sudah siap. Sekarang aku dan kakak akan menyiapkan ikannya. Cuci bersih. Keluarkan isi perutnya. Lalu pisahkan bagian tulang dan kulit ikan. Yang akan kita gunakan hanya dagingnya saja. Bahan utama sudah siap semua. Sekarang siapkan bumbu-bumbunya. Tumbuk bawang putih dan merica sampai halus. Setelah itu, masukkan daging ikan, tumbuk menjadi satu dengan bumbu. Kalau sudah halus, tambahkan tepung terigu, garam, dan air secukupnya. Aduk sampai adonan sudah bisa dibentuk. Delon, mai pati overna kune garuno. Nah, supaya lebih menarik, tambahkan pewarna alami ke adonan. Aduk deh sampai berubah warna. Adonan sudah siap. Ayo Bi, sekarang tinggal kita cetak. Sudah tahu dong kami mau membuat apa? Yap, betul banget. Bakso ikan warna-warni. Ala si Bolang dong tentunya. Hihihi. Cetak adonan sesuai selera. Mau kecil boleh, mau besar juga bisa. Yang penting bentuk bulat ya. Hihihi. Tinggal kita diamkan sampai baksonya mengapung di air mendidih. Itu tandanya bakso sudah matang. Sambil menunggu rebusan bakso matang, bantu Bibi siapkan werenya dulu Pedro. Kami punya cara sendiri untuk mengolah were jadi makanan yang istimewa. Siapkan beras yang sudah dicuci bersih, beras merah, dan beras putih. Untuk beras putih tambahkan pewarna alami supaya lebih menarik. Aduk
sampai warnanya merata. Kalau sudah, tinggal masukkan deh berasnya ke dalam were. Oh ya, jangan sampai penuh ya. Sisakan sedikit ruang di dalamnya. Karena saat masak nanti, beras akan mengembang. Untuk mengunci beras supaya tidak tumpah, sisipkan daun gebang tepat di bagian lubangnya. Setelah itu rebus were dengan air santan kelapa. Untuk menambah aroma, tambahkan daun pandan di dalamnya. Kalau sudah begini tinggal rebus deh. Tunggu beberapa menit, were sudah bisa diangkat dan disajikan. Sambil menunggu were masak, bantu aku tusuk baksonya dulu yuk. Baksonya penuh warna. Satu tusukan cukup isi 3 buah bakso. Hayo, teman-teman penasaran ya dengan rasanya? Tunggu ya, nanti kita makan bersama-sama. Tara! Ini dia yang kita tunggu. Bakso ikan warna-warni dan nasi were. Mumpung masih hangat, yuk kita makan sama-sama. Selamat makan ya teman-teman. Kita coba dulu bakso ikannya. Ikannya terasa banget. Siapapun pasti suka makan ikan kalau bentuknya sudah berubah seperti ini. Siapa tahu ada yang punya ide untuk berjualan bakso ikan warna-warni ala si Belang. Wah, itu lebih bagus teman-teman. Oh iya, makan juga werenya. Lengkap sudah. Karbohidratnya sudah ada. Proteinnya juga banyak. Jadi sudah cukup makan siang kita hari ini. Ada lagi nih teman, hasil alam yang menjadi andalan masyarakat desa Mukusaki, Kampung Watubara. Ikan teri. Ayo teman-teman, kita bantu kakak dan bibi menjemur ikan terinya. Tugas aku dan Pedro membantu paman mengangkut ikan yang baru saja diturunkan dari kelong. Ikan terinya kami bawa dengan sampan kecil ini. Sebelum dijemur, bersihkan dulu. Cukup dengan diayak dan dibilas dengan air laut yang bersih. Kalau sudah, tinggal dibawa deh ke tempat penjemuran. Ayo Pedro, yang lain sudah menunggu tuh. Menjemur ikan teri rutin dilakukan setiap pagi hari setelah kelong atau kapal pencari ikan tiba. Gak perlu lama-lama. Saat trik seperti ini, kita hanya butuh waktu seharian untuk menjemur ikan. Balik ikan saat proses penjemuran berlangsung setengah hari. Tujuannya supaya ikan teri kering dengan merata. Nantinya ikan teri kering akan dikirim ke kota. Bahkan sudah ada beberapa pemesan yang siap ambil. Bolang, main sahabat lah ikan. Pada saya nggak rapis ya. Oh, udah merapis kita mau bola, mau masak po ikan ini luren balon. Teman di rumah ada yang tahu po'o? Po'o adalah salah satu makanan yang biasa disajikan masyarakat desaku di saat upacara besar. Mumpung ada ikan teri keringnya nih, po'o akan lebih mantap rasanya kalau dicampur dengan ikan teri. Bantu bibi dan kakak menyiapkan bumbunya dulu yuk. Parut kelapa, lalu ambil air santannya. Bumbunya cukup sederhana. Iris bawang merah, bawang putih, dan pete. Kemudian campurkan dengan beras, sedikit garam, dan juga ikan teri keringnya. Tambahkan air santan kelapa. Aduk sampai merata. Seperti biasa, siapkan pewarna alami untuk hasil tampilan lebih menarik. Campurkan lalu aduk sampai benar-benar merata. Sepertinya adonan sudah siap. Masukkan ke dalam bambu. Jangan sampai terlalu penuh ya kak. Kalau sudah, tutup bagian atas bambu dengan daun supaya adonan tidak tumpah. Sip, tinggal dibakar deh.
Po-o juga dikenal dengan nasi bakar bambu. Jangan lupa dibolak-balik supaya Po-o masak dengan sempurna. Perlu waktu lebih dari 3 jam menunggu Po-o matang. Harus bersabar ya teman-teman. Acara Orobene sudah dimulai. Duh, maafkan kami ya kek. Kami sepertinya telat. Ayo teman-teman, kita bergegas. Awas, jangan sampai menginjak tanaman padi milik kakek ya. Abi ra ina ne tumbe semiuna anak na pagarni mais te. Nane po. Na molo si mimba na bantu limba at ama ine rodo bane lawe. Untung acaranya belum selesai. Jadi bekal Po yang kami bawa tadi masih bisa dimakan sama-sama. Sekarang kita bantu potong rumputnya dulu yuk. Oh iya, kegiatan ini kami biasa menyebutnya Orobene. Dalam bahasa Indonesia berarti potong rumput. Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat desaku. Masyarakat desa bersama-sama memotong rumput liar yang ada di kebun salah satu warga. Memotong rumput dibarengi dengan nyanyian penyemangat yang dikomando oleh salah satu ketua adat. Saat rumput sudah terkumpul, kakek langsung memberikan kode teriakan seperti ini. Artinya bahwa rumput yang terkumpul lalu lempar. Hal ini menjadi tanda kegiatan Orobene sudah selesai, sekaligus memberikan makna agar mara bahaya dan hama terbuang jauh. Mumpung sedang istirahat, ayo Oma coba Po buatan kami. Ayo Bi, Oma, silakan makan. Makan apapun kalau dinikmati bersama, pasti rasa enaknya meningkat 2 kali lipat. Apalagi ada pete dan teri di dalamnya. Duh, ini sih pasti bakal nambah terus makannya. Ayo teman-teman, habiskan Po-nya. Kalau kurang, nanti kita bikin lagi sama-sama. Selain bertani, beternak adalah salah satu mata pencaharian penduduk di desaku. Tenang sobat, kami tidak bermaksud menyakiti kok. Setelah ini, kalian akan punya tempat yang baru dan indah. Eits, jangan salah sangka. Kami bukan mau menyembelih sapinya. Mata dan telinga sapi sengaja kami tutup supaya mudah dikendalikan. Sapi-sapi ini akan diangkut menggunakan kapal motor dan melakukan perjalanan cukup jauh melintasi laut. Pastikan ikatannya benar-benar kuat, Paman. Jangan sampai lepas di tengah jalan. Nanti repot semua. Kalau sudah, sekarang robohkan sapinya. Ayo, tarik teman-teman. Kita bantu Paman. 1, 2, 3. Yap, sapinya sudah roboh. Ikat kuat kakinya supaya tidak bisa bergerak. Reno, Pedro, ambilkan batang kayunya. Batang kayu digunakan untuk mengangkat sapi. Sip. Ayo, kita angkat sama-sama. Sementara kami mengangkat sapi dari darat, Paman dan temanku yang lainnya sudah siap menerima sapi saat dinaikkan ke atas kapal. Hari ini hanya sedikit sapi yang kami angkat. Kalau sampai puluhan, pasti akan lebih banyak juga warga yang terlibat membantu. Kegiatan ini membutuhkan gotong royong yang kompak. Sebab kalau dilakukan dengan sedikit orang, sangat beresiko dan berbahaya. Dengan posisi seperti ini, sapi akan tenang selama 1 jam dalam perjalanan. Selamat datang di Bukit Lewa teman-teman. Bagaimana? Indah kan? Selain tempatnya indah, Bukit Lewa juga dijadikan sebagai tempat tinggal khusus ternak para warga.
Sapi ditempatkan di sini supaya tidak mengganggu tanaman warga yang ada di pemukiman. Ini dia sapi-sapinya. Banyak kan? Jumlah ini belum seberapa. Kalau semua berkumpul, total sapi di Bukit Lewa ini ada ratusan ekor. Biasanya dalam 1 minggu, pemilik sapi akan datang ke Bukit Lewa lebih dari 1 kali untuk mengawasi sapinya. Ayo sapi-sapi, makan yang banyak dan sehat-sehat semua ya. Teman, siang ini Kak Il mau membuatkan kue kesukaan kami. Jadi, kita bantu kakak dulu yuk mengambil weteng sebagai bahan utamanya. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Jawa Wood. Tanaman ini biasanya ditanam di pematang sawah sebagai pembatas di antara tanaman padi. Menurut buku yang kubaca, Jawa Wood merupakan jenis tanaman pangan yang telah dibudidayakan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Biji Jawa Wood terdiri dari bulir-bulir kecil yang menyerupai bunga. Ayo, kita petik bulirnya. Tanaman ini dapat dipanen pada usia 4 bulan. Saat bulir Jawa Wood sudah mengering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Sepertinya sudah cukup nih. Karena kakak Il sudah janji akan membuatkan kue lapis kesukaan kami, ayo kita bantu. Ada beberapa bahan yang harus kami siapkan, mulai dari biji weteng, kelapa, gula pasir, dan gula merah. Sebelum diolah, biji weteng kering ini harus kami pisahkan dari tangkainya. Biji weteng berbentuk bulat kecil dan berwarna kehitaman. Jadi kami harus hati-hati saat memisahkan bijinya supaya tidak berhamburan. Selanjutnya, tumbuk biji weteng kering sampai halus. Biji weteng mempunyai tekstur yang keras, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk menumbuknya. Sebelum diolah, biji weteng yang sudah ditumbuk harus ditapis untuk memisahkan kulit bijinya. Kalau urusan ini, kakak walinya. Nah, sebelum membuat adonan, aku dan Josin mau membuat pewarna dari daun pandan. Setelah daun pandan dipotong-potong, kemudian tumbuk sampai halus. Terakhir, tambahkan sedikit air dan saring dari ampasnya. Daun pandan akan memberikan warna hijau pada makanan. Selain itu, penggunaan pandan juga akan menambah aroma harum pada kue lapisnya. Disti dan Reno, tolong bantu siapkan santannya ya. Santan segar terbuat dari parutan kelapa asli. Beri sedikit air dan peras santannya menggunakan saringan ya. Terakhir, Kak Il menyerut gula merah sebagai pemanis sekaligus pewarna coklat. Nah, 3 macam adonan sudah siap. Saatnya kita buat 3 macam warna adonan. Adonan pertama, kita campur tepung weten, santan, pewarna dari pandan, dan gula pasir untuk membuat warna hijau. Kedua, campurkan tepung weten, santan, dan gula pasir untuk membuat warna putih. Terakhir, campurkan tepung weten, santan, dan gula merah untuk membuat rasa coklat. Untuk membuat kue lapis, kita harus merebus satu persatu adonan warna. Pertama, rebus adonan berwarna coklat. Kemudian, aduk-aduk adonan sampai mengental. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan dan dinginkan sampai padat. Kedua, kita masuk warna hijau dengan cara yang sama. Kemudian tuangkan ke lapisan kedua dan tunggu hingga lapisan kedua menjadi padat. Terakhir, rebus adonan ketiga yang berwarna putih, kemudian tuangkan di lapisan ketiga. Tunggu beberapa saat hingga kue menjadi padat. Tada!
sudah jadi. Kue lapis buatan 3 warna siap dilahap. Ayo, saatnya menyantap kue lapisnya. Itu tentu aja. Wih, kue lapis buatan kakak memang juara. Kue lapis ini mempunyai bentuk padat dan sedikit kasar, menyerupai benang ojek. Perpaduan rasa manis dari gula dan gurih dari santannya pas. Mantul deh, mantap betul. Hihihi.